Halo, ketemu lagi dengan saya Wira. Kita akan masuk ke modul yang kedua, yaitu tentang psikologi belajar. Psikologi belajar adalah ilmu yang menggabungkan antara psikologi dan belajar. Yang kita pelajari adalah bagaimana proses mental atau kejiwaan seseorang dalam proses belajar. Dalam psikologi belajar ada beberapa tokoh yang dikenal. Nah, salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah Albert Bandura. Albert Bandura ini mengenalkan teori yang disebut dengan social learning atau belajar sosial. Dasar teori dari teori belajar sosial ini adalah behaviorisme. Seperti yang diketahui bahwa dalam psikologi ada berbagai aliran. Ada psikoanalitik, psikoanalisa, ada kognitif, humanistik, behaviorisme. Nah, Albert Bandura ini mengembangkan teori belajar sosial dengan dasar aliran behaviorisme. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku dengan melibatkan proses mental yang terjadi pada individu. Kalau dalam behaviorisme murni, kita betul-betul akan melihat bagaimana perilaku individu, apa yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku tersebut. Namun, Albert Bandura sudah memperluas ini dan melibatkan proses mental, proses berpikir seseorang dalam pembahasannya tentang teori belajar sosial. Jadi yang ditekankan dalam aliran teori ini adalah komponen kognitif, pemahaman, dan evaluasi. Tidak hanya melihat individu sebagai individu yang melakukan perilaku tertentu karena hukuman atau karena reward atau reinforcement, namun ada proses kognitif yang mendasari dari setiap perilaku individu tersebut. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Pandangan Bandura dalam teori ini adalah seseorang itu belajar melalui apa yang dia lihat, tanpa melakukan sesuatu. Jadi dengan dia lihat, maka dia akan melakukan proses mental, mempelajarinya, kemudian menerapkannya dalam perilakunya. Seperti itu. Nah, titik pembelajaran dimulai dari pengalaman-pengalaman yang tidak terduga atau vicarious experiences. Dalam teori belajar sosial ini dikenal vicarious learning. Vicarious learning disebut juga dengan observational learning atau modeling. Ini adalah pembelajaran dengan cara mengamati orang lain melakukan sesuatu tanpa melakukan tindakan itu sendiri dan tanpa secara langsung mendapatkan reinforcement atau hukuman atas perilaku tersebut. Jadi murni dengan melihat atau mengobservasi yang terjadi pada orang lain. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Dalam kita memperhatikan, kita melakukan observasi, maka yang terjadi dalam proses kita adalah tidak hanya kita cukup melihat, namun setelah itu kemudian kita melakukan menyimpan memori tersebut, kita mengingat, kita menganalisa, kadang kita juga mengingat kembali pengalaman yang lalu, mengasosiasikan dengan pengalaman kita yang lalu, dan itu menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Penguatan bukan esensi dan syarat utama pembelajaran, namun dapat memfasilitasi pembelajaran. Yang disebut penguatan itu seperti reinforcement. Dalam teori behavior murni, seseorang itu melakukan atau mengulangi perilaku apabila orang tersebut mendapatkan reinforcement atau penguatan. Kalau pada anak-anak, anak-anak akan mengulang perilakunya ketika dia mendapatkan hadiah. Nah, hadiah itu yang disebut sebagai penguatan perilaku. Penguatan atau reinforcement itu ada yang positif, juga ada yang negatif. Kalau yang positif akan membuat individu untuk mengulang kembali perilaku tersebut, namun kalau negatif akan membuat individu enggan untuk mengulanginya. Contohnya hukuman. Nah, ini yang perlu kita ketahui di awal ya, bahwa
dalam teori sosial Albert Bandura, reinforcement atau penguatan itu bukanlah jadi syarat pembelajaran yang utama, namun dapat memfasilitasi terjadinya pembelajaran. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Jadi ketika kita mengamati, kita melihat guru mengajar, atau kita melihat contoh sesuatu, atau kita lihat anak kita melihat apa yang terjadi di video yang disaksikannya, anak tersebut belajar. Nah, bukan perilakunya yang muncul sebagai sebagai perilaku tiruan dari yang dia saksikan, namun penguatan ini adalah menjadi mendorong, memotivasi seseorang untuk terus mengamati model tersebut. Asumsi dasar dari teori belajar sosial adalah pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan, imitasi, dan pemodelan atau modeling. Dua dasarnya yaitu dengan imitasi dan dengan modeling. Dalam imitation atau modeling, individu memiliki peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Jadi, tidak semata-mata perilaku yang dia lihat akan dia tiru. Dia akan melakukan pemilahan, dia akan menentukan yang mana yang tepat, yang mana yang sesuai dengan dirinya, yang bisa dia tirukan. Dalam behaviorisme murni, ketika anak melakukan contohnya dalam sebuah terapi perilaku, kalau anak bisa menirukan tepuk tangan, maka dia akan mendapatkan hadiah. Nah, dalam teori belajar sosial ini, anak tidak semata-mata menirukan lalu mendapat hadiah, namun anak punya kemampuan, anak punya hak untuk memilih mana yang akan dia tirukan atau tidak. Anak punya kapasitas otak, kapasitas mental yang membuat dia bisa memilah perilaku mana yang akan dilakukan dan tidak dilakukan. Yang ketiga, imitation dan modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Jadi, tidak selalu dengan experience, tapi dengan melihat apa yang terjadi pada orang lain, apa yang terjadi yang pernah dilihat pengalaman dari teman-temannya, maka dia akan mempelajari itu sebagai sesuatu informasi baru, pembelajaran baru. Kalau misalnya anak melihat kakaknya dihukum, maka anak belajar untuk melakukan perilaku yang baik tanpa harus mengalami hukuman seperti yang dialami oleh kakaknya. Gitu. Yang keempat, dalam imitation atau modeling, terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu, serta kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Memang proses mental, proses kognitif ini berperan penting ya dalam teori belajar sosial ini. Namun individu tidak perlu langsung menyumbangkan komponen kognitifnya. Bisa saja dia langsung meniru tanpa perlu adanya menganalisa, lalu dia bisa meniru perilaku atau pembelajaran yang dia terima. Gitu. Yang kelima, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya input indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Setiap anak itu belajar melalui input indrawi, sensoriknya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari apa yang dia pegang. Nah, namun ketika itu masuk ke dalam dirinya sebagai input indrawi, itu tidak langsung menjadi bisa dikeluarkan menjadi perilaku atau menjadi hasil tertentu. Namun ada proses mental yang terjadi ketika seseorang bisa menerima input indrawi itu, mentalnya ikut berperan untuk memproses informasi tersebut sehingga hasil akhir pada anak yang satu dengan anak yang lain tentu saja berbeda. Karena kemampuan mental, kondisi kognitif anak-anak itu pun berbeda-beda. Jadi dalam teori belajar sosial ini, selain modeling,
Bandura juga menekankan bahwa mental itu berperan penting. Kondisi mental seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana output dari hasil pembelajaran yang diterima oleh seseorang. Kemudian inti pembelajaran modeling yaitu mencakup penambahan dan pencarian perilaku yang diamati untuk kemudian melakukan generalisasi dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi tidak berhenti di situ, namun ketika kita mendapat informasi baru, pembelajaran baru yang bisa kita amati dari model yang kita lihat, kita kemudian melakukan generalisasi ke pengalaman-pengalaman lain dari apa yang kita amati. Yang kedua, modeling melibatkan proses-proses kognitif. Jadi tidak hanya meniru, tetapi menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain, dengan representasi informasi secara simbolis, dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa di sini pembelajaran itu tidak semata-mata anak meniru. Anak anak bisa menentukan mana yang akan dia tiru maupun yang tidak, dan itu terkait dengan proses kognitif yang terjadi pada dirinya. Ketiga, karakteristik modeling sangat penting. Manusia lebih menyukai model yang statusnya lebih tinggi daripada sebaliknya. Pribadi yang berkompeten daripada yang tidak kompeten, dan pribadi yang kuat daripada yang lemah. Artinya, konsekuensi dari perilaku yang dimodelkan dapat memberi efek bagi pengamatnya. Lalu saat anak atau kita melakukan modeling, tentu saja kita tidak semata-mata menirukan orang tertentu. Jadi memang yang lebih menarik itu adalah yang punya karakteristik yang baik, yang punya kemampuan lebih bagus, kompetensi lebih bagus, dan statusnya lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi yang terjadi kalau anak-anak itu lebih banyak meniru orang dewasa, karena orang dewasa itu statusnya, kompetensinya itu lebih tinggi. Tapi jarang kan di antara kita orang dewasa meniru apa yang dilakukan oleh anak-anak. Gambarannya seperti itu. Jadi karakteristik yang akan dimodeling itu sangat penting. Yang keempat, manusia bertindak berdasarkan kesadaran tertentu mengenai apa yang bisa ditiru dan apa yang tidak bisa. Tentunya, manusia mengantisipasi hasil tertentu dari modeling yang secara potensial bermanfaat. Ada proses antisipasi juga di sini. Ketika seseorang melihat, dia tidak langsung menirukan, tapi ada proses otak, proses berpikir. Kalau misalnya saya menirukan ini, nanti yang akan terjadi apa nih? Contohnya, ketika anak meniru perilaku kakaknya yang kurang baik, sedangkan kakaknya tersebut mendapatkan hukuman. Anak tersebut juga memiliki kapasitas berpikir, kalau saya meniru kakak saya, maka saya juga kemungkinan akan mendapat konsekuensi yang sama, yaitu hukuman. Jadi anak pun dengan apa yang dia model itu, dia bisa melihat bahwa mana yang lebih bermanfaat untuk dirinya, mana yang kurang bermanfaat. Dalam proses modeling ini ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah atensi atau perhatian. Nah, perhatian ini sangat diperlukan saat seseorang atau individu itu melakukan modeling. Perhatian yang sama diperlukan saat kita mempelajari sesuatu. Jika banyak gangguan, maka proses belajar akan semakin lambat. Contohnya, saat ngantuk, grogi, sakit, cemas, itu pun akan mempengaruhi kemampuan kita untuk memperhatikan sesuatu. Nah, dan yang kita perhatikan pun juga mempengaruhi ini ya, karakteristik apa yang kita perhatikan. Itu ketika karakteristik tersebut menarik perhatian, maka akan lebih mudah untuk ditirukan, lebih mudah untuk menarik perhatian si anak. Berbeda dengan hal-hal yang memang tidak terlalu menarik, maka anak pun akan sulit untuk mempertahankan atensinya untuk memperhatikan model tersebut. Lalu yang kedua adalah proses retensi. Retensi ini kemampuan mempertahankan, mengingat apa yang diperhatikan. Merekam dalam ingatan dengan cara merepresentasikan secara simbolis dalam ingatan. Apa yang telah dilihat dari model disimpan dalam bentuk citraan-citraan mental dan deskripsi verbal. Citraan yang disimpan bisa dipanggil kembali lalu direproduksi melalui perilaku individu.
Nah, ketika kita memodel atau anak memodel sesuatu, memperhatikan sesuatu, nah, yang dia perhatikan itu tidak selalu langsung dikeluarkan sebagai perilaku, tapi ada proses mempertahankan atau mengingat itu, menyimpan itu dalam ingatan, dalam bentuk visual misalnya, dalam secara simbolis, dalam bentuk citraan-citraan, jadi seperti gambaran-gambaran atau seperti kata-kata atau bahasa yang disimpan. Kemudian yang ketiga adalah reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan untuk menerjemahkan citraan atau deskripsi ke dalam perilaku aktual, mengubah representasi kognitif ke dalam tindakan yang tepat. Setelah memperhatikan model dan mempertahankan ingatan, kita kemudian memproduksi kembali perilaku tersebut dengan mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh model. Kalau tadi dalam retensi itu kita telah mengingat, maka dalam reproduksi ini kita memanggil kembali ingatan-ingatan yang sudah kita simpan itu untuk kemudian kita keluarkan dalam bentuk perilaku atau dalam bentuk bahasa atau verbal. Kemudian yang keempat, motivasi. Pembelajaran akan efektif jika pembelajar memiliki dorongan atau motivasi tertentu untuk meniru. Kalau punya keinginan untuk meniru, maka tentu saja pembelajaran akan lebih efektif daripada jika anak tidak punya keinginan untuk meniru, maka anak pun akan lebih pasif. Motivasi itu ada bermacam-macam ya, ada yang positif. Positif ini diantaranya adalah dorongan masa lalu, dorongan yang dijanjikan. Dorongan yang dijanjikan itu iming-iming. Jadi dari awal itu dia sudah dijanjikan. Nanti kalau bisa seperti ini nanti dikasih hadiah gitu. Atau dorongan yang kentara, dorongan yang memang betul-betul bisa dilihat. Kemudian berkebalikan dengan motivasi positif, ada motivasi negatif. Motivasi negatif ini contohnya adalah hukuman. Hukuman yang pernah diterima, pengalaman yang lalu karena pernah dihukum, maka dia tidak akan mengulangi lagi perilaku tersebut. Lalu adanya hukuman yang dijanjikan atau ancaman. Kalau misalnya kita sering dengar ada orang tua yang mengancam anaknya, nah itu adalah termasuk dari motivasi negatif. Akan membuat anak enggan untuk melakukan perilaku tertentu karena takut dengan ancaman. Lalu adanya hukuman yang dilihat. Dia pernah melihat, tidak selalu dia mengalami, tapi bisa saja dia melihat kakaknya pernah dihukum, temannya pernah dihukum, maka dia pun tidak akan mengulangi perilaku-perilaku tersebut. Itu ya, jadi ada 4 tahapan. Dari kita memperhatikan, lalu kita menyimpan apa yang sudah kita perhatikan tersebut, kemudian saat kita memerlukannya, kita memanggil kembali ingatan-ingatan apa yang sudah kita simpan, lalu mereproduksinya kembali dalam bentuk perilaku yang lebih sesuai. Nah, proses ini pun dipengaruhi oleh motivasi. Ketika seseorang punya motivasi, ada dorongan, maka seseorang akan lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Kemudian faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan modeling. Ada 3. Yang pertama adalah karakteristik model. Nah, karakter model yang menarik, kompeten, memiliki status yang tinggi, membuat seseorang lebih ingin meniru daripada orang-orang yang dianggap biasa atau dianggap lebih inferior, kurang menonjol. Lalu yang kedua, karakteristik dari individu yang melakukan observasi. Orang yang memiliki kemampuan, karakter yang kurang kuat akan lebih mungkin melakukan modeling, contohnya pada anak-anak atau pada amatir. Kalau misalnya pemain-pemain amatir itu akan lebih banyak meniru yang profesional. Kemudian yang ketiga adalah konsekuensi dari perilaku yang akan ditiru. Konsekuensi positif akan memperkuat perilaku meniru, sedangkan konsekuensi negatif membuat orang menjadi enggan untuk meniru. Ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi tentang motivasi. Motivasi negatif tentu membuat anak-anak atau seseorang jadi enggan untuk meniru perilaku tertentu. Lalu dalam teori belajar sosial Albert Bandura ini dikenalkan suatu bentuk yang disebut dengan
triadic reciprocal causation. Triadic reciprocal causation ini disebut juga dengan reciprocal determinism, disebut juga dengan determinisme timbal balik. Jadi ada hubungan timbal balik. Timbal balik antara siapa? Timbal balik antara behavior atau perilaku, person atau individu, juga environment atau lingkungan. Jadi ketiganya ini saling mempengaruhi. Behavior atau perilaku itu apa? Itu ada termasuk di dalamnya seperti action, decision, perilaku yang kita lakukan, terus kemudian keputusan yang kita ambil itu termasuk dalam behavior. Kalau environment itu yang terjadi dalam eksternal kita. Misalnya juga hukuman atau objek-objek tertentu yang ada di luar kita. Sedangkan kalau person itu yang terjadi dari dalam individu sendiri, seperti proses mental, kondisi kognitif seseorang, kondisi emosi, dan kondisi fisik seseorang. Ketiganya ini saling berinteraksi untuk membentuk perilaku belajar. Inti dari reciprocal determinism adalah manusia memproses informasi dari model dan mengembangkan serangkaian gambaran simbolis perilaku melalui pembelajaran yang bersifat coba-coba, kemudian disesuaikan dengan manusia. Pertama, melihat disesuaikan dengan dirinya, ada faktor coba-coba juga di dalamnya, tapi kemudian disesuaikan dengan keadaan dirinya. Jika itu sesuai, maka itu akan terus diulang. Namun jika itu kurang sesuai, maka perilaku tersebut tidak akan dilakukan lagi, atau pembelajaran itu tidak akan dilakukan lagi. Nah, ketiga faktor yang resiprok ini tidak perlu sama kuat atau memiliki kontribusi setara. Jadi dari perilaku seseorang, kemudian lingkungan, kognitif, itu tidak perlu ketiganya itu sama kuat. Potensi ketiganya beragam tergantung pribadi dan situasinya seperti apa. Pada waktu tertentu, perilaku mungkin lebih kuat yang pengaruhnya. Namun di lain waktu, lingkungan juga bisa jadi memiliki pengaruh yang lebih besar. Meskipun perilaku dan lingkungan terkadang bisa menjadi faktor kontributor terkuat suatu kinerja, namun kognisi atau juga yang dari faktor internal individu seperti kepribadian, itu adalah faktor kontributor yang paling kuat. Kognisi mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi kognisi, lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Selalu berkebalikan. Kemudian kognisi mempengaruhi lingkungan, lingkungan pun mempengaruhi kognisi. Ketiganya ini saling berinteraksi timbal balik. Pola reciprocal determinism ini menggunakan umpan balik sampai akhirnya menemukan perilaku yang tepat sesuai apa yang dikehendaki. Jadi proses mental yang terjadi dalam individu itu terjadi suatu proses timbal balik. Ketika seseorang melakukan modeling, kemudian disimpan dalam retensi, lalu secara mental individu itu berproses, tidak berhenti di sana ya, tidak berhenti dengan menyimpan, tapi di dalamnya itu ada suatu dinamika. Dalam pribadi individu itu ada dinamika yang melibatkan kognitif juga kepribadian seseorang. Sampai pada akhirnya orang itu betul-betul menemukan perilaku itu yang tepat seperti apa. Perilaku yang harus saya keluarkan ketika saya mendapat stimulus seperti ini seperti apa gitu. Pembelajaran bukanlah merupakan proses yang sederhana dalam teori Bandura ini. Jadi Bandura menyebutkan bahwa memang pembelajaran itu adalah hal yang kompleks. Individu menerima suatu model dan kemudian meniru perilakunya. Tidak sekedar itu ya, tapi juga merupakan langkah yang lebih jauh, lebih kompleks, di mana individu mendekati perilaku model melalui internalisasi atau gambaran yang ditampilkan oleh si model, kemudian diikuti dengan upaya penyesuaian gambaran itu. Nah, pola reciprocal determinism ini menggunakan umpan balik sampai pada akhirnya kan menemukan perilaku yang tepat sesuai apa yang dikehendaki. Lalu Bandura mengembangkan, memperluas konsep ini menjadi nilai diri dan keyakinan diri atau self-efficacy.
Self-efficacy adalah faktor person atau faktor dari dalam individu. Contohnya kognitif, kemampuan kognitif yang memainkan peran dalam teori pembelajaran Bandura. Self-efficacy ini yakni keyakinan bahwa seseorang biasa menguasai situasi dan menghasilkan perilaku yang positif. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk mengorganisir dan menggerakkan sumber-sumber tindakan yang dibutuhkan untuk mengelola situasi-situasi yang akan datang. Dalam self-efficacy ini, seseorang memiliki keyakinan terhadap diri sendiri, keyakinan terhadap kemampuannya sendiri, yang dia merasa bisa mengelola perilakunya yang dia pakai untuk ketika dia menghadapi suatu situasi atau suatu masalah yang harus diselesaikan. Individu mengamati model bila ia percaya bahwa dirinya mampu mempelajari atau melakukan perilaku yang dimodelkan. Pengamatan terhadap model yang mirip mempengaruhi self-efficacy. Jadi, individu itu ketika melihat model yang akan ditiru, dia merasa dia mampu, dia merasa dia bisa, maka dia pun akan melakukannya. Kalau misalnya seseorang mempunyai self-efficacy atau keyakinan diri yang rendah, jadi merasa diri tidak bisa menirukan, tidak bisa diri untuk memodel perilaku sesuai karakteristik subjek itu tadi, maka seseorang pun akan menahan diri untuk tidak mengikuti atau tidak menirukan perilaku yang dimunculkan oleh si subjek modeling itu tadi, gitu. Jadi ini adalah paparan tentang teori psikologi belajar yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang disebut sebagai teori belajar sosial atau social learning. Yang menjadi inti dalam pembelajaran ini adalah bahwa seseorang belajar melalui proses modeling. Dalam proses modeling, seseorang tidak hanya semata-mata meniru, namun seseorang menyimpan apa yang dia pelajari tersebut, kemudian mengolahnya dalam kognitifnya, dengan kognitif dan dengan kemampuan mental yang dia miliki. Lalu kemudian terjadi proses timbal balik antara perilaku seseorang, lingkungan, kemudian kondisi dirinya atau kondisi kognitifnya yang membuat seseorang akhirnya menentukan perilaku yang tepat yang harus dia lakukan. Nah, demikian inti dari teori belajar sosial dari Bandura. Teori ini nantinya akan membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita bisa memperlakukan atau mendidik anak kita saat kita melakukan parenting dengan anak-anak kita. Semoga teori ini bisa kita pahami bersama ya, dan bisa memudahkan kita untuk melakukan proses perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.